Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul wa tamami kulli salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa dina masyayikhina ahbabina wa anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa al maut ala dinil islam bila mihnatin jami'atan li kulli niyatin najatan muhammadan bishrah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiram bisirri suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrari fid dharain, amin. Sawabiqul himam la takhriku aswarul aqdar. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah sampai pada hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita memahami hikmah yang ketiga ini, perlu dicatat firman Allah yang terdapat pada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Para santri supaya mencatat, nanti dilihat itu sebagai pegangan ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran penting sesuai dengan kitab ya yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, ayat ini menjadi dalil yang kuat akan adanya takdir. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap orang Islam adalah iman kepada takdir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita semua orang Islam wajib mengimani, mempercayai, meyakini bahwa apapun yang terjadi di alam ini ya sudah tercatat dalam kitab Allah, yaitu Al-Lauhil Mahfuz ya. Dasarnya tadi ayat yang kita baca, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah ya, menimpa
musibah di bumi apapun bentuknya, dan juga tidak menimpa pada diri kalian hai manusia illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tercatat dalam kitab yaitu Lauh Mahfuz sebelum ya dimunculkan di bumi ini ya. Sebab apa? Mungkin sebelum terjadi di bumi itu ribuan tahun sebelumnya sudah dicatat oleh Allah di Al-Lauhil Mahfuz ya. Apa tujuannya kok kita ini diwajibkan mengimani kepada takdir dan qada dari Allah? Tujuannya itu bukan berarti kita ini tidak usah usaha, tidak usah ikhtiar karena semua sudah takdir Allah, bukan begitu. Tujuan utamanya kita mengimani takdir ini supaya kita ini beradab ya, sopan kepada Allah ketika kita menerima apapun keadaan yang terjadi pada kita. Ini yang disebut dalam ayat tadi. Tujuannya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum ya. Satu, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya, contohnya mungkin awak-awakan iki gak kepingin ya gagal ya, wis berusaha dengan ternyata ada kegagalan. Nah, kita harus punya keimanan bahwa gagal itu sudah ada catatan Allah ya, di zaman azali, dan pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ada kejadian yang terjadi walaupun tidak menyenangkan, walaupun manusia tidak setuju, tetap kejadian itu yang menghendaki Allah. Tidak ada kejadian sekecil apapun yang tidak dikehendaki Allah, tidak ada. Terus karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi manusia. Allah maha bijaksana, Allah maha sempurna, tidak pernah Allah itu salah, tidak pernah Allah itu punya sifat kurang. Maka apapun yang terjadi walaupun tidak menyenangkan pasti ada hikmahnya. Mungkin kadang-kadang kita tidak senang, justru itu Allah menghendaki yang terbaik. Salah satu contoh, berusaha kepingin sukses begini, ternyata gagal. Loh, yang menetapkan gagal Allah ya, pasti ada hikmahnya. Itu yang maksud likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya ojo gelisah, ojo sedih, ojo sumpek. Iki wis tercatat ono hikmah ya, pasti ada hikmahnya ya, pasti. Itu ada kejadian apapun ya, mungkin setiap orang gak kepingin ya terkena sakit ya, berusaha dengan berbagai macam cara, tapi ternyata sakit ya. Ya, ketentuan ada sakit ini sudah ada catatan Allah. Jadi kalau sudah ada catatan, dihindari bagaimanapun tidak akan bisa, tetap terjadi, dan pasti Allah menghendaki yang terbaik. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, kok ngini ya, kok ngini, kok terjadi. Padahal kata Allah di balik itu ada kebaikan-kebaikan, saking tidak ditampakkan sekarang. Umpama musibah-musibah itu diketokno karo iki lho maksudku kayak ini. Semua orang pasti senyum, semua orang pasti alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Wong kadang-kadang susah sumpek, kadang-kadang apa? Putus asa, polai gak diduduno karo Allah. Ya, hikmah di balik itu ya. Ini maksudnya kita wajib mengimani takdir apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Itu dadi obat malih. Gak ono sumpek susah sebab ya apa meneh wis ditakdir Allah. Pasti ono hikmah, pasti ya, Bang. Seperti itu ya. Orang mukmin harus punya senjata ini sehingga tidak pernah putus asa, tidak pernah frustasi, tidak pernah gelisah sebab apapun yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya.
Itu. Terus yang kedua adabnya wala tafrahu bima atakum, ya. Dan agar kalian tidak bangga, tidak gembira dengan apa yang bisa kalian peroleh. Aku sukses, pokoknya aku gini, aku cerdas, aku gini. Jangan, apa? Ojo bonggo awakmu. Awakmu iki sukses iku 100% sehingga bisa sukses Allah. Sudah ada catatan Allah, awakmu digawe hasil saiki digawe ngene, didadekno ngene. Sudah ada catatan Allah. Terus awakmu sergep, yo sing nyergepno iku Allah, ya. Gampang sing gawe gampang Allah. Jadi duduk kamu. Jadi itu adab. Jadi kapan mendapatkan hal-hal yang tidak disenangi, sabar, ridho dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, yang menyenangkan, kita syukur, alhamdulillah iki semata-mata Allah, iki dudu aku gak iso apa-apa, aku masih sergep koyo apa, aku lek Gusti Allah gak ngersakno hasil gak akan berhasil, iki Allah. Seperti itu sopannya. Ya, itu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah itu tidak menyukai orang yang suka congkak dan suka membanggakan diri. Allah tidak senang. Iki aku, iki perasaanmu, aku iki mau lebihan, makanya aku ahli tahajud, ahli poso, makanya aku hasil. Itu Allah tidak senang. Sebab ini semua Allah yang mengendaki. Awakmu sergep ya sing nyergepno Allah, sudah ada catatan, ya hasil ya sing gaya hasil Allah. Kita tinggal syukur, alhamdulillah. Nah, kalau kita bisa menyikapi keadaan itu dengan dua ini gitu loh. Nalika ono musibah, ono sing gak nyenengno, kita ingat ini Allah yang mengendaki, pasti ada hikmah. Minimal kita ridho, sabar. Kalau dapat kenikmatan, kesuksesan, keberuntungan, kita ini ingat iki semata-mata anugerah Allah, karunia Allah, kemurahan Allah, bukan dari usaha saya, ini semata-mata Allah yang. Kalau kita ini bisa beradab seperti itu, apapun keadaannya pasti baik, menguntungkan. Gak ono sing gak apik kalau sesuatu itu menimpa sama orang yang mukmin yang beradab seperti ini. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, katanya, aku kagum, aku tertarik kepada keadaan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaan orang mukmin semua baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau asalkan orang mukmin loh, ya, mukmin pasti baik. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Wong mukmin itu kapan ya dapat kenikmatan, kemudahan, kelancaran, ya itu syukur, alhamdulillah iki murni dari Allah, iki dari Allah, bukan dari saya, itu syukur, ya, sehingga terus digunakan untuk taat kepada Allah. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Wong mukmin apabila mendapatkan kesulitan, ya, kegagalan, hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar, karena ini ujian dari Allah. Allah yang menetapkan, pasti ada hikmah. Itu diantara yang wajib kita imani dari keimanan, ya, rukun iman, ya, sesuai dengan ayat tadi. Juga, ya, ini salah satu di antara sekian banyak ayat, ya, cuma bukan hanya satu, salah satu, ya, dari sekian banyak ayat yang menerangkan kita wajib mengimani kepada takdir. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ketika sahabat Abdullah bin Abbas itu masih kanak-kanak, ya, itu diajak oleh Nabi, dibonceng dalam kendaraan hewan. Nah, pada waktu masih kanak-kanak itu sudah dinasihati oleh Nabi, ya gulam, ini, ya, a'idzuka bikalimatin, ya, aku wahai anak muda, saya akan ngasih nasihat kepada engkau dengan beberapa nasihat, ya. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jogon Allah, mesti awakmu dijogo karo Allah. Itu pesan Nabi. Ya apa maksudnya jogo Allah?
ya apa yang telah diwajibkan oleh dilakukan dengan baik, terutama sholat ya dilakukan dengan baik, dilakukan dengan jamaah ya. Itu selama orang ini menjaga Allah, yaitu menjaga kewajiban terutama sholat dilakukan dengan baik, pasti dijogo Allah. Lek wis dijogo Allah, masih ada bahaya sepenuh bumi ini ya, seluruh dunia ingin ngasih bahaya, tidak mungkin kena bahaya sebab sudah dijaga oleh Allah. Jadi makanya Nabi pesan jogoan Allah, artinya kewajiban harus dilakukan dengan baik, larangan-larangan Allah ditinggalkan, harus engkau jauhi. Kalaupun terlanjur melakukan, harus segera tobat kepada Allah. Itu berarti jogo Allah. Lek awakmu wis jogo Allah, yahfazka, pasti Allah menjaga engkau. Kalau sudah dijaga oleh Allah, seluruh dunia akan ngasih bahaya. Apa supaya iki gagal, supaya wong iki apa kena bahaya, supaya iki mati, supaya seluruh dunia tidak akan terjadi. Sebab ya yang berkuasanya satu yaitu Allah. Ihfazillah tajidhu amamaka, dibalai meneh. Jagaan Allah, pasti engkau dapat Allah selalu menyertai engkau, selalu berada di hadapan engkau. Ya, lek wis dibarengi Allah, kurang apa menungso, ya. Pasti tidak kurang apa-apa, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan sebab dibarengi Allah. Terus idza sa'alta fas'alillah, lek kapan awakmu njaluk onang Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kapan engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, sebab selain Allah makhluk tidak ada yang bisa memberi apa-apa, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Terus nah ini lanjutannya yang ada hubungan dengan di kitab yang akan kita baca, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya. Ini harus benar-benar dipahami terutama oleh santri-santri ya. Ketahuilah kata Nabi, andaikan seluruh umat, seluruh makhluk ya, apapun ya, mungkin manusia yang jahat atau manusia atau malaikat atau jin-jin, semua berkumpul untuk ngasih manfaat. Mungkin ya apa wong iki supaya dadi wong selamat, supaya wong iki sukses, supaya wong iki ngene. Ya, seluruhnya ingin ngasih manfaat dengan sesuatu. Kata Nabi, lam yanfa'uka, mereka semua tidak akan bisa ngasih manfaat kepada engkau illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah dicatat oleh Allah, sudah ditetapkan kamu nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, ada catatan Allah, maka terjadi itu ya. Jadi yang menghendaki Allah menungso mek diobano, dadi ana wong bantu niku diobano Allah, sing ngongkon Allah ya, berarti yang menghasilkan Allah. Kebalikannya, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in, dan andikan seluruh makhluk ya, seluruh makhluk apapun yang ada di alam ini ingin ngasih bahaya, ingin membuat bahaya ya apa supaya wong iki mati, supaya yang ini loro, supaya yang ini gagal, supaya yang ini apa? Melarat, sak dunyo ingin ngasih bahaya kepada orang ini. Kata Allah, kata Nabi, lam yadhurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Ya, maka mereka semua tidak akan bisa ngasih bahaya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ada catatan Allah bahwa kamu dapat bahaya, kena bahaya pada jam sekian tanggal ini di tempat ini kamu kena bahaya. Kalau ada catatan Allah terjadi, tapi kalau tidak ada catatan Allah tidak akan terjadi ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi, telah diangkat ya pena-pena untuk mencatat, catatan kok akan terjadi ini sudah tidak ada, sudah selesai dulu, sudah kering buku catatan. Artinya apapun yang terjadi di alam sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Atas dasar inilah ya orang mukmin itu kata Allah selalu tentrem, selalu tenang hatinya, sebab apa? Percaya bahwa yang bisa itu hanya Allah, yang menghendaki Allah. Selain Allah makhluk tidak bisa apa-apa.
Kalau orang itu punya keyakinan ini pasti hatinya selalu tenang, tentrem ya. Tidak pernah takut menghadapi apapun ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu loh ya. Itu contoh, beliau ini selalu tentrem dalam keadaan apapun ya. Jadi walaupun beliau ini diuji dengan berbagai macam ujian-ujian yang berat. Seperti beliau diuji disuruh membawa istri dan anak bayinya ya. Waktu itu Nabi Ismail dibawa ke padang Sahara yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, satu pun tidak ada, terus ditinggal di situ. Nabi Ibrahim tidak susah, tidak takut, sebab ada Allah yang Maha Kuasa. Tenang, bahkan tidak minta ya Allah tolong jagan istri saya, anak saya, kasih ono rezeki, tidak minta itu. Justru yang diminta hanya sholat, ya Allah tolong keluarga saya supaya bisa menjaga sholat ya Allah. Ini pelajaran penting. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Itu sing dikatek Nabi. Ya Allah tolong keluarga kula supados panjenengan paringi pitulung saged njaga salat ya Allah. Karena beliau yakin kalau orang iso njaga sembahyang pasti dijaga oleh Allah, pasti dicukupi, pasti diamankan. Ya, apa yang terjadi tanpa minta, tanpa susah, tidak perlu khawatir. Ternyata keluarganya ya, padahal hidup di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada, tapi bisa aman, bisa tentram, bisa cukup, dan bahkan bisa membuat makmur daerah itu ya. Itulah berkat keimanan yang kuat. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah susah karena ada Allah. Begitu ketika dakwah mengajak iman kepada Allah, memberantas syirik, diancam oleh orang-orang kafir, terutama Namrud. Ya, Namrud raja yang zalim menyiapkan api ya. Jadi rakyatnya disuruh mengumpulkan kayu bakar selama sebulan. Setelah kumpul sebanyak seperti gunung itu kayunya, kemudian dinyalakan ya. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya api itu. Tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut, tidak susah, sebab apa? Tidak ada yang bisa ngasih bahaya selain Allah. Api tidak bisa membakar, api tidak bisa membunuh ya. Yang bisa hanya Allah. Beliau tetap tenang, itu loh iman itu begitu ya. Beliau dibantu, datang malaikat Jibril ya. Nabi Ibrahim, napa panjenengan butuh bantuan kula? Kata Nabi Ibrahim, duh lek teng sampean kula mboten butuh, sampean sami kali kula makhluk, mboten saged napa-napa, sing saged namung Allah. Ndak butuh gitu lah. Sudah cukup. Beliau hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup, hanya Allah. Apa yang terjadi ketika orang itu yakin bahwa hanya Allah yang bisa tanpa dibantu siapa-siapa, walaupun ada bahaya seperti itu? Tidak ada bahaya. Ketika dilemparkan dalam api, api justru jadi dingin, jadi menenteramkan. Itu loh Allah ya. Orang mukmin itu kalau iman seperti tidak pernah, walaupun umumnya orang takut ya, tidak ada takut ya. Jadi masih ono bahaya apapun dijaga Allah, gak ono bahaya ya, sebab yang bisa ngasih bahayanya Allah. Itu diantara dalil yang ada kaitannya dengan hikmah yang ketiga yang akan kita baca ini ya, yaitu beliau mengatakan dalam kitab ini, sawabikul himam la takhriku aswarul akdar. Cita-cita yang sungguh ya, usaha yang maksimal ini itu tidak bisa merobek ya, tidak bisa menembus tirai takdir. Artine lek wis ya takdire cara kasare, walaupun orang ini misalnya kepingin aku dadi pegawai negeri, kepingin dadi ini, dadi hakim, kepingin dadi misalnya ya, cita-cita sudah diusahakan oleh orang tua mulai kecil, sekolah diarahkan untuk itu ya. Tapi tidak ada catatan takdir Allah, tidak ada bahwa orang ini catatannya tidak jadi pegawai negeri, tidak jadi ini. Diusahakan bagaimanapun tidak akan terjadi. Dan fakta bukti yang kita lihat dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi ya.
Apalagi zaman akhir ini semua orang kepingin anaknya sukses jadi ini, sekolah sampai kadang-kadang S1 selesai, S2, S3, ternyata ya titelnya ndak kanggu. Kadang-kadang ya mau melamar pekerjaan ini gagal, tunggu ndak apa? Ternyata gak kanggu. Itu kalau orang mukmin ndak perlu gelisah, ndak perlu percuma ya. Kadang-kadang tua ente ake-ake, ndak perlu itu, memang apa? Ya. Takdirnya ndak ada dan pasti Allah menghendaki yang terbaik gitu loh. Pasti gitu. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, berarti Allah menghendaki yang terbaik. Kamu tidak jadi pegawai negeri, kamu tidak jadi hakim, kamu tidak jadi ini yang ya walaupun umumnya orang nanti saya bisa bahagia, belum tentu ya, belum tentu ya. Dan kalau orang itu berhasil, wah karena cita-cita mungkin sudah diikhtiarkan oleh orang tuanya, anaknya sergap sudah dia atau sudah sungguh-sungguh macam-macam, hasil jangan bangga. Wah ini saya karena apa? Saya punya titel, karena saya ini, karena orang tua saya tirakat. Jangan itu gitu apa? Jadi kalau berhasil memang sudah ada catatan Allah, kamu ditetapkan jadi ini, sehingga digerakkan mulai awal kamu dimudahkan untuk melakukan itu, Allah yang memudahkan. Jadi itu maksudnya sopannya itu bukan berarti hikmah nasihat dari pengarang kitab ini boleh ngono awak-awan gak usah cita-cita wis, gak usah ndak boleh begitu. Tetap usaha, tetap bercita-cita ya, tapi apa harus bersandar kepada Allah, ngandalkan Allah, jangan ngandalkan usaha. Jadi kalau ternyata ya berhasil, harus bersyukur, alhamdulillah ini semata-mata anugerah Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang memilih, Allah yang memudahkan ya, bukan dari saya. Nah, kalau terjadi apa tidak sesuai dengan keinginannya, padahal sudah diusahakan ternyata gagal, jangan gelisah, jangan putus asa, jangan sedih. Justru harus syukur, alhamdulillah, berarti awak iki dieman karo Allah ya, pasti ya. Mungkin kalau saya terjadi apa yang saya inginkan belum tentu baik menurut Allah, berarti kita dieman. Sebagaimana orang tua yang sayang sama anaknya itu loh, apa setiap keinginan anak mesti dituruti sama orang tua? Kan tidak ya. Nah, anak kadang-kadang karena tidak paham, ya opo sih karepe wong tua aku njaluk ngene gak oleh, karena tidak paham. Padahal tidak ada orang tua itu kecuali pasti sayang. Kadang-kadang menahan, mencegah, menolak apa yang diingat justru karena kasihan kepada anak ini supaya jangan sampai rusak. Kadang-kadang anak kepingin ini tidak diturutin. Itu Allah lebih sayang kepada hambanya yang mukmin daripada seorang ibu kepada anak. Itu maksudnya demikian ya. Jadi kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi di alam ini ya, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, semua sudah ada ketetapan dari Allah. Allah sudah tercatat di Allahul Mahfuz dan pasti semua ada hikmahnya. Jadi walaupun kita wajib ya punya niatan yang sungguh-sungguh, kita wajib berusaha, belajar, tapi ya kita pasrah, apa yang akan terjadi itu Allah yang menentukan yang terbaik. Kalau kita mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus bersyukur, ini semata-mata anugerah Allah, kemurahan Allah ya. Ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita harus husnudzon, berbaik sangka, pasti Allah menghendaki yang alhamdulillah awak dieman. Contohnya ya, kadang-kadang kan ada anak muda ya sudah berusaha cita-cita kepingin dapat jodoh, mungkin yang laki dapat jodoh yang solihah, yang sukses, yang ini, yang perempuan juga begitu, sudah usaha macam-macam ya, sampai apa ya, kadang-kadang minta anaknya orang ya ternyata ditolak, minta ini ditolak ya. Itu kalau orang mukmin ya tidak akan gelisah, tidak akan putus asa, sebab apapun sudah tercatatnya. Jadi walaupun mungkin yang diinginkan saya nanti kepingin cari jodoh ini, ternyata tidak seperti itu harus diyakini bahwa yang memilihkan ini adalah Allah. Kalau Allah tidak mungkin salah.
Jadi walaupun mungkin cara kasare gak patek ayu, mungkin gak patek pinter, tapi Allah memilihkan justru kamu tak pilih ini sing apa untuk kebaikan. Belum tentu kamu dapat cantik seperti yang apa kamu inginkan, belum tentu bisa membuat tentrem kamu. Bisa apa dengan kecantikan itu kalau tidak dibarengi dengan akhlak, dengan agama, bisa membuat kamu susah terus, bisa menjengkelkan kamu, ya. Ya, tapi senajan gak pati ayu, gak pati tapi akhlaki api justru yang akan menenteramkan kamu. Jadi apa? Kalau orang mukmin tidak akan gelisah, ya. Bahkan misalnya jaluk, ya, misalnya wis diterima terus ditolak, tidak marah, tidak jengkel. Sebab apa? Ya, berarti hakikatnya sing nolak itu Allah, ya. Sebab berarti catatan Allah tidak ada. Jadi kalau bukan tidak ada catatan Allah, ini bukan jodohnya ini masih diusakno sampai didukunno ya apa supaya, tapi tidak ada catatan Allah, terjadi apa ndak akan terjadi, ya. Terus baliane masih ono arek yo gak seneng ben kepethuk, mungkin arek lanang itu ngidu kak kate ning ngerabi awakmu, misale wong tuane yo gak setuju, ojo gak ridho aku, sampai didukunno supaya ojo sampai apa dadi jodoh, ya. Tapi catatan Allah iki kok dadi jodone. Kira-kira terjadi apa ndak? Terjadi. Jadi wong Jawa ngledek, ya. Biyen ae apakmu bencine ngidu kok ngono. Iya, saiki tibake anake akeh, ya. Nah, seperti itu namanya takdir, ya. Nah, itu apa? Makanya kata Nabi, ya, kamu ini kalau apa cinta sama orang biasa-biasa saja, jangan keterlaluan. Kalau benci yo biasa-biasa, ya, ojo sampai aku gak katene ngerabe kamu sampai, ya, kiamat ah. Jangan. Engko dilala ternyata catatannya Allah dadi jodoh. Lah malah isin ya. Ya. Cinta yang ngono ojo kenemenen, wis aku apa gak gelem aku lek gak rabi karo iki. Pokoke arep aku iki. Ya, itu kenemenen itu, ya. Ternyata ndak ada catatan Allah. Walaupun wis dijaluk wis anu apa, ternyata kalau ndak ada catatan Allah kurang seminggu gagal, ya. Itu karena ndak ada catatan Allah. Nah, kalau orang mukmin ndak akan putus asa, wis aku frustasi aku aluk mati ae ngene, tidak ada begitu. Justru alhamdulillah, berarti iki sing gagalno Allah. Allah ngeman aku, pasti ada hikmah. Seperti itu orang mukmin, ya. Ndak pernah frustasi, ndak pernah stres, ndak pernah. Jadi ono wong stres itu ya karena ndak ada iman kepada Allah. Padahal apapun yang terjadi pasti ada hikmah, Allah menghendaki yang terbaik. Ini yang dimaksud hikmah yang ketiga dari kitab ini yang harus kita jadikan pelajaran. Sawabikul himam la takhriku aswarul akdar. Jadi cita-cita, keinginan yang sungguh-sungguh tidak akan bisa menembus tirai takdir. Artinya lek takdiri kano gak iso masih diusakno apa, ya. Tapi masih, ya, dihindari, dipelayoni ya apa kalau sudah takdirnya, ya, apa pasti terjadi, ya. Makanya kita ini di samping harus ada iman itu, kita ini harus banyak-banyak berdoa memohon pertolongan kepada Allah, sebab tidak ada yang bisa apa menolak takdir yang jelek kecuali doa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuni hadarun min qadarin, kata Nabi, tidak bisa mencukupi kehati-hatian orang dari takdir. Lek wis takdir iku kena, maksud hati-hati kaya apa? Kan sering kita jumpai, ojo nak, ojo metu wis ojo anu, ya. Lek wis takdir gak iso dipengkak sapa, gak mampu, itu takdir. Sehingga moro terjadi kecelakaan. Itu berarti sudah ada catatan Allah. Ya ndak perlu dipaidu, ndak perlu sano. Ya iki pasti ono hikmah, gitu aja, apa? Kalau ngasih nasihat, ya makanya kamu sing hati-hati, sing anu kudu gitu, apa? Tapi kejadian itu sudah apa? Takdir Allah. Ndak mampu, kata Nabi. La yuni hadarun min qadarin. Hati-hati oyo apa, ya. Ibarat oyo sekarang ini ada, ya apa?
musibah virus corona itu. Kalau ada catatan kena, masuk singitan ke ndi hati tetap kena. Tapi lek gak ono catatane Allah, masuk metu nanti ndak ada catatan, ndak akan terjadi. Itu apa? La yuni hadarun min qadar. Tapi kata Nabi, wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tapi doa itu berguna, bermanfaat, baik untuk hal yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzil, kata Nabi, bala itu turun ya. Bala itu turun dari atas sesuai dengan catatan Allah. Bala apapun ya turun. Fayal kohud doa ya. Maka dihadang oleh doa. Jadi bala itu turun, yang menurunkan siapa? Allah, yang menciptakan juga Allah. Terus dihadang oleh doa ya. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Maka antara doa dan turunnya bala itu berbenturan, tarung. Ya, kalau doanya itu kuat, korondungo ini khusyuk mantap, bisa menolak, ya bah. Nah, kodok balak itu bisa ditolak dengan doa. Tapi hati-hati tok, hati-hati aku tak gak mungkin aku hati-hati tok gak ndonga. Ya, bisa terjadi kalau takdirnya. Ya, makanya kita setiap mau keluar dari rumah, dari pondok kemanapun tujuan yang baik, jangan sampai lupa baca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu doa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sing mantap tapi ojo mek lesan tok. Bismillah iku Gusti Allah sing nulungi aku, sing yo tawakal aku pasrah nang Allah, ngandalno Allah, gak ngandalno konco, gak ngandalno iki gak ono, enggak. Ya cara kasare gak ngandalno masker, senajan pakai bisa baik gitu. Tapi ojo diandalno. Ya itu maknanya tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Orang yang mengucapkan itu dengan sungguh kemantapan di hati, kata Nabi, dikatakan malaikat-malaikat sama mengatakan hudita wa wuqita wa kufita. Ya, sampean dikei hidayah karo Allah, gak mungkin kesasar wis doa itu, dan sampean pasti dijaga. Kalau sudah dijaga oleh Allah, ndak mungkin kena bahaya apapun, ndak mungkin. Wa kufita, dan pasti dicukupi, gak mungkin kekurangan. Ini diantara manfaat doa itu. Jadi kalau hanya hati-hati bagaimana kalau ada catatan takdir terkena. Tapi kata Nabi, kalau orang itu doa dengan sungguh-sungguh, manfaat, bisa menolak apa? Nah, balak ya. Makanya kalau sholat subuh itu terutama ya, sholat subuh itu yang khusyuk, jangan sambil tidur ngantuk. Kadang-kadang santri sholat sambil tidur ya, sehingga kadang-kadang imamnya wis sujud ya, si ngadeg kae ya. Nah ini ya mah. Nah itu di dalam sholat subuh ada doa qunut yang sangat indah itu, yaitu waqini syarrama qadait. Jagalah, lindungilah dari kejelekan apa yang kau putuskan, dari takdir yang jelek ya Allah, jagalah. Itu supaya sing mantap gitu. Makanya kalau orang itu sholat subuh dengan baik, dengan khusyuk, dijamin, dijaga dari bahaya sampai sore ya. Itulah diantara hikmah yang ketiga. Di sini disebutkan ada ayat lagi, surat At-Takwir ayat 27, 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bukan kalian yang berkehendak, tetapi Allah yang menghendaki. Jadi kita bisa apapun itu, adabnya bukan saya tidak bisa apa-apa. Aku sergep, Allah sing nyergepno. Aku iso teko kene, Allah sing nekakno. Aku iso gak ngantuk, Allah sing nulungi aku gak ngantuk. Ya, jadi bukan saya tidak bisa apa-apa. Itu maknanya apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali kalau Allah yang menghendaki. Lek dikehendaki Allah gampang, gak ono sing angel. Tapi lek Gusti Allah gak menghendaki, ndak ada yang mampu apa-apa. Ini maksudnya kita bersopan, kita bisa apapun, jangan diakui itu yang
yang bisa dirinya, tapi semata-mata karena pertolongan Allah, karena kehendak Allah. Itulah diantara pelajaran kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah dari berbagai macam bahaya, baik bahaya zahir, bahaya batin, bahaya di dunia, bahaya di akhirat, juga keluarga kita, orang-orang tua kita, dan seluruh saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan diselamatkan dari berbagai macam, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, dan sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.